Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Hari ini kita jumpa lagi di talkshow khusus Kepoin Madu Hunen bersama Pak Geli Mengaji, Hunen Channel dan Madu Hunen. Untuk kali ini kita sudah bersama dua narasumber kita. Pertama dari Madu Hunen Official bersama Mas Rama, dan yang kedua bersama Ustadz pembina kita, Ustadz Abu Muhammad, Ustadz Julham Effendi. Nah, tanpa buang waktu, mungkin saya langsung ke Mas Rama aja. Ya Bang Is. Gimana Mas, tadi jualan madu? Ada laku gimana? Ya Alhamdulillah hari ini seperti biasa kita naik turun, tapi ada juga penjualan tetap. Alhamdulillah dari kawan-kawan juga ada. Iya Mas, jadi ini ada pertanyaan nih Mas. Jadi Mas, kita kan tahu nih Madu Hunen, ya kan? Dan dikelola oleh Madu Hunen Official. Jadi coba dulu ceritakan sama kami sejarah dan tujuan bagaimana sih terjadinya Madu Hunen ini, Mas? Jadi ini kaitannya dengan latar belakang ya Bang Is ya. Jadi kenapa Madu Hunen ini ada gitu ya. Kami melatar belakangi usaha Madu Hunen ini berawal dari kaitan dengan kegiatan dakwah dari Pak Geli Mengaji, operasional dan kegiatan sosial lainnya. Jadi yang selama ini kita lakukan itu terkait dengan dana ya. Pada intinya itu kita selalu naikkan flyer, bantuan donasi dan lain-lain untuk kegiatan. Nah, kayak gini kan kita tidak bisa terus-terusan lakukan gitu kan. Karena ada kadang minus gitu kan, defisit, kekurangan dana. Oleh karena itu kawan-kawan dari Pak Geli Mengaji mencoba mencetuskan ide. Inilah yang menjadi tujuan dari kami membuat usaha. Usaha itu sendiri tadinya belum tahu kita mau usaha apa gitu. Ya kan Ustaz. Jadi kawan-kawan juga berpikir apa nih usahanya. Nah, dari situ muncul ide-ide dari kawan-kawan untuk mengumpulkan dana bersama. Itu dana dari kawan-kawan sendiri. Jadi terbentuklah usulan yaitu madu. Kenapa madu? Karena madu sendiri ini kan secara perolehan juga mudah. Di Siak sana ada banyak perkebunan peternakan dari madu, dan kami sepakat dengan menjual madu gitu. Dan tujuan dari latar belakang kami sendiri tujuan itu yaitu supaya bebas finansial, secara kemandirian di organisasi gitu. Iya Ustaz. Jadi flyer sudah tidak pernah naikkan lagi, dan alhamdulillah berjalan waktu madu semakin dapat membackup ya dari kegiatan-kegiatan kami. Jadi Mas, Madu Hunen ini udah berjalan berapa lama sih Mas? Ini dari 2022 awal. Awal Januari ya Mas Januari, udah 1,5 tahun ya. Iya. Jadi Mas, tadi Mas Rama bilang kalau Madu Hunen ini kan diambil modalnya dari pengurus gitu kan, dari orang-orang pengurus. Jadi ini sekarang pertanyaannya, apakah Madu Hunen Official ini milik pengurus gitu kan, milik pengurus atau ada yang lain gitu Mas? Atau ada yang lain gitu, apakah di bawah apa gitu loh Mas? Iya. Ini Bang Is juga banyak juga pertanyaan dari luar yang masuk juga ke kami. Ini milik usaha siapa Madu Hunen ini gitu kan? Kok di situ ada tulisan dikemas oleh Majelis Taklim Pak Geli Mengaji gitu. Nah, sebetulnya memang Madu Hunen ini adalah milik Pak Geli Mengaji. Namun dananya memang kita dari patungan bersama kawan-kawan di Pak Geli Mengaji. Sifatnya ini dana patungan, jadi tidak seperti model investasi yang harus dikembalikan ketika laba ataupun rugi ditanggung bersama, tidak. Jadi sebetulnya betul-betul kalau bisa dibilang investasi juga, investasi akhirat begitu kan. Jadi kawan-kawan patungan membentuk suatu modal, kita belikan bahan dan kebutuhan seperti botol dan lain-lain, itu kemudian kita pasarkan seperti itu. Jadi sekali lagi bisa saya bilang ini memang usaha Pak Geli Mengaji yang tujuannya untuk umat gitu. Alhamdulillah, ternyata Bukan dari perorangan. bukan perorangan ya Mas ya. Jadi kalau perorangan nanti kan ya kita mungkin bisa punya usaha-usaha lain. Tapi kalau bicara khusus dari Madu Hunen itu milik Pak Geli Mengaji gitu Bang Is. Jadi saat ini memang rencana masih jualan madu aja dulu Mas, atau ada ke depannya mau jualan yang lain gitu? Saya minta saran juga dari kami dari Madu Hunen, kan hanya sekedar wadah
dan tools ya. Jadi kita kembangkan, insya Allah nanti ketika ini besar, ide-ide dari kawan-kawan kita tampung. Karena ini kan juga untuk membuka lapangan pekerjaan ya Ustadz ya, untuk dari sekitar, ikhwan-ikhwan kita juga, pengurus juga, dan semua umat juga bisa nanti berkontribusi dalam bisnis ini gitu kan, atau bisnis yang lainnya. Tapi insya Allah ada. Iya, makasih ya. Kita tunggu nanti ya. Usaha lain gitu ya. Betul. Nanti usaha itu kita kembangkan ya, bisa jadi kayak ke kuliner Ustadz kayak gitu. Nah sekarang kita ke Ustadz nih, jadi Ustadz sudah dapat diketahui nih, PGM punya badan usaha yang namanya Maduhunen Official. Nah bagaimana ini Ustadz secara tinjauan syariatnya, panitia dakwah mempunyai badan usaha gitu. Gimana nih tinjauan hukum syariatnya, dan apa kira-kira nih Ustadz yang mungkin bisa Ustadz jelaskan kepada kita semua ketika panitia dakwah ini punya badan usaha sendiri? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pertama, sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan oleh Akhi Rama, kita tahu PGF ini adalah sebuah wadah ya, payah geli mengaji yang tujuannya dibentuk ini untuk dakwah, untuk kajian-kajian dan hal-hal yang sifatnya sosial, fakir miskin ataupun yang lainnya. Maka dibentuklah PGF, payah geli mengaji. Nah setelah dibentuk payah geli mengaji, maka banyak butuh dana operasional, kan begitu, banyak butuh dana operasional ya, untuk kajian, untuk membantu orang-orang fakir miskin, Kegiatan sosial, kegiatan sosial dan yang lainnya. Maka umumnya kegiatan-kegiatan dakwah seperti ini ya, apapun namanya, secara umum atau yang kita lihat di masyarakat, mereka kan minta donasi. Iya betul Ustaz. Minta orang lain untuk kebutuhan operasional dakwah dan yang lainnya. Dan alhamdulillah PGM, teman-teman kita yang ada di PGM, pengurus-pengurusnya, mereka berinisiatif untuk membuat satu badan usaha dengan tujuannya untuk menanggulangi dana operasional. Ya walaupun belum semua terpenuhi kan begitu, tapi setidaknya untuk menutupi yang kurang, menutupi kekurangan. Nah, bagaimana dalam masalah ini tinjauan syariatnya? Kita katakan para ulama membuat satu kaidah, yaitu apa? Ini dalam urusan dunia. Ya. Kaidahnya al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum asal tiap sesuatu itu hukum asalnya mubah. Hukum asalnya mubah. Kalau yang berkaitan dengan urusan dunia, maka perkara-perkara itu hukum asalnya mubah. Kemudian kalau seandainya kaitannya dengan urusan dunia, kita hanya melihat ada nggak dalil larangannya, dilarang atau tidak. Apakah membuat satu jenis usaha, badan usaha yang dikelola oleh perorangan, yang dikelola oleh kumpulan orang, yang dikelola oleh satu badan tertentu, apakah ada larangannya atau tidak? Dan alhamdulillah ternyata tidak. Ya. Maka apalagi dalam hal ini dibuatnya Maduhunen, yaitu tujuannya untuk membackup atau untuk menutupi kekurangan-kekurangan biaya operasional. Iya. Maka apakah boleh hal yang seperti ini? Ini sangat dibolehkan sekali. Ya, sehingga kita tidak perlu lagi untuk meminta-minta donasi dengan yang lain. Walaupun nanti bisa saja suatu saat PGM minta donasi karena memang kebutuhan yang mendesak. Atau ada program lagi, Atau ada program lain gitu. kebutuhan yang mendesak. Tapi ya alhamdulillah setidaknya dengan adanya madu ini, ya dengan dibuatnya madu ini setidaknya menutupi sebagian dana operasional tersebut. Ya, dana-dana yang sudah yang memang dibutuhkan untuk kegiatan dakwah ataupun kegiatan sosial yang lainnya. Alhamdulillah. Dan ini kalau kita katakan apakah ini dibolehkan, ya sangat dibolehkan sekali. Tapi dengan catatan. Ya, dengan catatan artinya orang-orang yang mengelola usaha ini, orang-orang yang mengelola
madu ini, dan mungkin juga akan ada usaha-usaha lainnya nanti yang dilakukan oleh atau yang dibentuk oleh Paya Geli Mengaji atau PGM, ya hendaknya mereka amanah ya di dalam menjalankan usaha ini dan tidak ada kebohongan, ya tidak ada al-kadzib di sini, tidak ada kebohongan. Artinya apa? Artinya jangan sampai usaha ini yang memang milik PGM ini bakalan nanti dijadikan milik pribadi masing-masing untuk anaknya lah atau siapalah, kan begitu. Misalnya gini, sekarang yang mengelola madu ini adalah pengurus PGM, ya beberapa orang dari pengurus PGM. Kemudian nanti setelah dia meninggal, dia akan alihkan ke anaknya. Maka ini tidak dibenarkan karena ini kan memang milik PGM. Maka siapapun nanti yang mengurus PGM di berikutnya, siapapun dia, apakah dia orang jauh atau siapa saja, maka dialah yang akan melanjutkan estafet usaha ini. Ya, jadi ini murni sama sekali milik PGM, bukan milik perorangannya, bukan milik pengurus-pengurusnya, tapi memang milik lembaganya. Jadi jangan ada khianat di sini. Ya, sebagaimana kata Nabi SAW, Nabi mengatakan, alamatul munafik thalatha. Alamatul munafik thalathun. Tanda orang munafik itu ada 3. Ya, tanda orang munafik itu ada 3. Idza kadzaba, idza haddatsa kadzaba. Jika dia ngomong, dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia mengingkari. Wa idza tumina khana. Kalau dia diberikan amanah, dia khianat. Ya, maka jangan sampai ada khianat di sini, ya, bagi pengurus-pengurus PGM. Kemudian juga ini juga menjadi catatan kecil kita, ya, bukan catatan kecil lah, catatan besar. Memang tidak boleh ada khianat di sini, tidak boleh ada kebohongan, karena berapa banyak kita lihat ada lembaga-lembaga dakwah, ya, kemudian dia membentuk channel medianya, televisinya, tapi ketika dia buat badan usaha, dia minta-minta ke orang lain, ya, atau mungkin televisinya atau medianya dia minta-minta ke orang lain, minta-minta donasi ke orang lain, dan dia punya bisnis pribadi itu pun medianya dimanfaatkan untuk bisnis pribadi. Kita tidak mau yang seperti ini. Ya, kita tidak mau yang seperti ini. Ini bukan bisnis pribadi masing-masing, tapi ini adalah bisnis yang memang dimiliki oleh atau punya PGM. Ya, maka media yang dimiliki PGM Hunain Channel ini dimanfaatkan juga untuk bisnis ini dengan tujuan untuk operasional dakwah. Jadi bukan pribadi masing-masing, apalagi pembina. Ya, kan begitu. Karena banyak juga kita lihat ternyata pembina sebuah lembaga akhirnya dia memanfaatkan medianya, televisinya untuk kepentingan pribadinya. Ya, untuk bisnis pribadinya. Apakah ya apa sajalah, travel umroh kah, ya madu kah, atau apakah dia manfaatkan media-medianya itu untuk kepentingan bisnis pribadi atau bisnis kelompok orang-orangnya. Sementara medianya dia minta-minta dari orang untuk membeli kamera, handycam, atau yang lain-lain. Nah, jadi ini yang harus kita jaga. Ini yang harus dijaga oleh pengurus-pengurus PGM. Jangan ada khianat. Ya, kita tahu media ini seperti laptop, handycam, kamera, dan yang lain-lain ini berasal dari umat. Maka jangan manfaatkan untuk bisnis pribadi orang-orangnya, atau jangan manfaatkan untuk bisnis pribadi person-person tertentu. Tapi manfaatkanlah untuk umat. Ya. Demikian. Allah Ta'ala. Ya, makasih banyak Ustadz. Jadi Ustadz, jadi kalau begitu di PGM ini ada udah beberapa nama nih Ustadz. Ada beberapa di bawah PGM. Ada Madu Hunain. Ada Hunain Channel, ya kan, juga kan. Nah, untuk penamaan ini nggak ada masalah kan Ustadz, kalau kita ini kan Ustadz, dalam hal kita menama, ya maksudnya di PGM ini kan ada beberapa kegiatan. Kalau di sosial media namanya Hunain Channel, nah gitu kan. Kalau di badan usaha ini baru dibuat di Madu Hunain.
Kalau penamaannya nggak ada masalah ya Ustaz ya? Nggak ada masalah penamaannya, nggak ada masalah karena memang Hunen ini kan milik PGM, milik Paya Geli Mengajinya. Ya, Hunen ini milik PGM. Maka tatkala kita meminta kepada orang lain, donasi kepada orang lain untuk pengadaan media, pengadaan laptop, pengadaan kamera, pengadaan yang lain, dan kita sepakatin namanya Hunen. Ya, kita sepakatin namanya Hunen Channel. Kemudian tatkala kita membuat badan usaha dengan tujuan untuk penanggulangan operasionalnya, ya untuk menutupin lah setidaknya sebagian dari dana operasionalnya, kita gunakan juga dengan nama Hunen, kagak ada masalah. Ya, karena memang ini milik PGM, baik medianya ataupun Badan badan usaha. usahanya. Ya, kalaupun nanti ada badan usaha yang lain, dan saya memang berharap, ya, saya berharap itu PGM itu punya restoran. Iya. Insya Allah. Amin, 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 amin. Dan namanya juga nanti kalau seandainya apa, ya ini kalau seandainya mudah-mudahan berkembang ke depannya dan punya apa namanya laba yang cukup besar, apalagi jika sampai nanti diekspor, itu masya Allah luar biasa gitu kan. Amin, amin. Kemudian hasilnya bisa membuat satu restoran, ya dinamakan dengan restoran Hunen, kan begitu. Oh masya Allah, nggak ada masalah. Ataupun juga kalau seandainya terus berkembang, ada punya usaha hotel, namanya Hotel Hunen, nggak ada masalah. Jadi nggak ada masalah dalam hal ini. Tapi sekali lagi saya tekankan bahwasanya pengurus-pengurusnya hendaknya amanah. Jangan sampai tidak amanah, sebagaimana banyak lembaga-lembaga yang lain dia manfaatkan dana umat untuk kepentingan bisnis pribadi, atau setidaknya untuk proyek agar dapat keuntungan di situ. Ya, makasih Ustaz. Ini kembali ke Mas Rama nih pertanyaannya Mas. Oke Bang Is. Jadi kan Mas, Ya. MAU kan pasti punya orang-orang tuh. Madu Hunen Official pasti punya orang-orang. Tadi Mas sebut Ya. kalau nggak salah ada 4 atau 5 orang deh kan. Iya, volunteer. Ya, volunteer ya. Iya, Yang pasti mereka yang bekerja tuh. betul. Masukkan madu. Ya. Habis itu banyak lah kan sekalian jualkan gitu, buat laporan keuangan gitu kan. Nah, di situ Mas, ada nggak dikasih bayaran mukafah atau gaji Mas? Memang terbentuknya Madu Hunen di awal, kita kan sudah sampaikan kepada kawan-kawan di Paya Geli Mengaji untuk usulan ini, dan alhamdulillah ada 4 orang yang mengajukan diri memang mengurus gitu. Dalam arti mengurus ini ya bersama-sama sebetulnya dalam proses pemasaran dan proses, tapi ada 4 yang kami memang proses kata tugaskan tunjuk sebagai pencatatan. Terus bagaimana mereka mencari pihak-pihak peternak sebagai supplier kita bahan baku dan botol. Nah, kita tugaskan masing-masing seperti itu. Dan saya kebetulan di bagian administrasi pencatatan seluruh keuangan penjualan dan pengeluaran ya dari Madu Hunen sendiri. Itu sampai saat ini memang belum ya, tanda kutip belum ada gaji atau mukafaah. Jadi memang betul semua ini untuk PGM. Nah, jadi kalaupun nanti ke depannya ketika ini sudah profesional dan memang ada hal-hal yang harus kita bentuk dan memang digaji ya sesuai dengan bidangnya, bisa-bisa saja begitu kan Ustadz ya. Jadi memang saat ini belum ada. Tapi kembali lagi, ini karena kan dananya juga terbatas di awal-awal kami proses madu ini karena memang tujuannya untuk umat. Nah, yang saat ini yang ada mukafaah ya kalau kita bisa bilang sebagai jasa pengisian madu ke botol. Oh, udah ada ya. Nah, itu. Jadi kita butuh tenaga kerja yang memang dari kawan-kawan di PGM sendiri, Bang Is yang handle. Jadi kita nggak jauh-jauh. Ini kawan-kawan semuanya alhamdulillah bergerak semua. Jadi mereka datang ke sini dengan menyiapkan waktunya, energinya. Ya, kita kan jauh-jauh ke sini. Ya kita berikan sedikit ada mukafaah untuk pengisian madu gitu. Uang minum lah sebagai uang bensin. Jadi alhamdulillah mungkin mukafahannya langsung dari Allah. Allah SWT. Amin. Nah, ini kembali ke Ustadz nih Ustadz. Jadi Ustadz itu kan kalau dari Madu Hunen Official mukafahannya kan tadi mungkin Allah lah yang membalas gitu. Tetapi secara syar'i ini bagaimana Ustadz mukafahah untuk panitia, buat panitia dakwah, buat badan usaha dan diberi gaji Ustadz. Bagaimana tinjauan secara syar'i? Mungkin Ustadz udah sampaikan tadi. Habis itu Ustadz gimana juga sih Ustadz rambu-rambu nih bagi panitia dakwah ketika dia buat
buat badan usaha gitu kan, supaya badan usaha ini amanah gitu Ustaz. Mungkin Ustaz udah jelaskan juga, mungkin perlu penegasan aja kembali Ustaz. Gimana Ustaz? Ya, kalau dibilang bagaimana dengan gaji dari orang-orang yang mengurus atau ya menghandle madu ini, apakah mereka berhak diberi gaji? Tentu ada. Setiap kerjaan yang kita kerjakan, ya kalau secara apa namanya kita katakan hak untuk mereka mendapatkan gaji, ya tentu ada gaji, kan begitu. Tapi ya, alhamdulillah sebagaimana yang kita dengar tadi penjelasan dari Akhi Rama, bahwasanya awal-awalnya belum ada sama sekali, dan ini masya Allah, artinya mereka ketika mengemas ini, mereka hanya berharap madu ini bisa terjual, atau mereka hanya mungkin mudah-mudahan mereka hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya balasannya gitu. Dan sekarang mungkin baru ada kepikiran untuk diberikan gaji. Sudah semakin meningkat ya begitu. Dan apakah ini dibolehkan? Ya boleh saja. Ya sebagaimana kata Nabi SAW, Nabi mengatakan u'tu al-ajira ujrahu qabla an yajifa araquhu. Nabi SAW mengatakan, kasihlah pekerja itu gajinya sebelum keringatnya kering. Ya. Nah, kan tidak mungkin ini ya masing-masing dari pengurus ini kan juga punya pekerjaan atau yang lainnya. Kemudian ada sebagian dari mereka yang mau untuk menghandle di samping pekerjaan yang mereka urus. Ada sebagian dari mereka yang mau menghandle. Nah, tentu saja semua pengurus ini sepakat berapa gaji yang harus diberikan. Jadi bukan yang kerja itu yang menentukan, oh gaji saya kita ambillah sekian, enggak. Tapi semua pengurus itu sepakat menyepakatin berapa gajinya untuk si fulan, berapa gaji untuk penulis, berapa gaji untuk yang antar barang ataupun yang lainnya. Ini harus disepakatin oleh semuanya. Ya sebagaimana kata Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Ya orang-orang muslim ini bersepakat terhadap apa yang mereka sepakatin. Ya apa yang mereka buat syarat-syarat, mereka bersepakat di atas itu. Jadi kalau seandainya alhamdulillah sudah mulai berkembang dan sudah mulai banyak, dan tentu orang-orang yang mengerjakannya juga dibutuhkan, hingga akhirnya orang ini diberi gaji, boleh tidak, maka ini dibolehkan dari keuntungan madu ini. Dan boleh nggak nanti orang lain, orang luar misalnya, bukan dari pengurus Hunen, yang bekerja di situ untuk mengemasnya dan dia diberi gaji, boleh saja. Reseller contohnya Ustadz, reseller itu dapat keuntungan kalau dia jual madu Hunen gitu. Ya, contohnya juga reseller gitu kan, atau bukan resellernya, yang mengelolanya, yang memasukkan madu atau yang lain, misalnya bukan dari PGM, bukan dari pengurus PGM, orang luar misalnya, dia mau minta kerja, dan memang kita butuh, PGM butuh pekerja, karena dia memang bidangnya di situ. Bisa saja nanti dia bekerja dan dia diberikan gaji, gitu. Dan yang minimal itulah yang seperti antum sebutkan tadi, reseller, orang yang mau menjualkan balik. Ya mereka juga dapat keuntungan. Ya mereka juga dapat keuntungan dari penjualan madu ini. Di samping sebagian keuntungannya diberikan kepada PGM, dimasukkan kepada PGM untuk operasional dakwah, ya sebagian yang lain juga diberikan kepada reseller tersebut keuntungan. Iya, boleh saja. Iya, tapi tetap penekanannya tadi yang seperti Ustadz katakan, yang kalau boleh saya ulangin, bahwa jangan sampai dibawa kepada untuk mencari keuntungan pribadi gitu ya Ustadz. Ya, jangan sampai, harus amanah di dalam masalah yang seperti ini. Karena ya rusaknya sebuah lembaga yang mereka memiliki badan usaha itu disebabkan karena mereka tidak amanah. Mungkin kalau kecil mereka nggak melihat. Tapi tatkala sudah besar, nanti angkanya sudah ada nanti 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, apalagi sampai 1 triliun. Wah, ini mata orang sudah mulai berubah. Makanya saya katakan di sini, saya tekankan hendaknya amanah.
Itu dia. Demikian. Iya, alhamdulillah. Makasih Ustadz. Jadi Ustadz, sedikit informasi juga yang bisa kita share di sini. Semenjak memang ada Madu Hunain dan telah memberikan sumbangsih gitu kan, sumbangsih bahwa selain menutupi kekurangan-kekurangan, kita juga ada sedikit sudah menjalankan program-program sosial, Ustaz. Ya kan, Mas, ada program-program sosial yang sudah diambil dari keuntungan dari Madu Hunain itu kan, Ustaz. Ya kan, Mas. Iya, ya betul, Bang Is. Jadi itu kembali kepada tujuan awal kita. Memang Madu Hunain dibentuk ya mensupport semua kegiatan PGM, Payah Mengaji. Salah satunya sudah diinisiasi dan merupakan dari hasil laba Madu Hunain itu seperti kegiatan makan gratis dan berbagi sembako. Itu yang sudah berjalan kurang lebih hampir setahun ini ya. Iya, Jadi betul. memang kita inisiasi laba dari Madu Hunain tadi yang disepakati tadi itu untuk kegiatan sosial. Kita berbagi makanan kurang lebih sekitar 60 sampai 100 bungkus di setiap Ahad pekan, di pekan kedua dan empat. Betul. Nah, iya Ustaz. Sembakonya itu diberikan ke orang-orang, semua orang yang fakir, yang miskin, atau kepada keluarga pengurus. Iya ini. Baik Ustaz. Karena kan bisa seperti itu kan. Bisa. Ya buat untuk bantuan sembako tapi untuk keluarga keluarganya pengurus sendiri ya. sama aja. Ya. Jadi seakan-akan untuk umat tapi keluarga juga gitu Ustaz. Jadi memang kita pilih Ustaz. Jadi sekitaran di Payageli ini memang seleksi kawan-kawan dan memang itu adalah bukan dari keluarga Ustaz. Jadi memang masyarakat sekitar yang kita lihat yang membutuhkan dan kita perlu bantu. Sembako setiap pekan kita keluarkan 2 sampai 3 paket sembako. Kalau makan gratis di pekan kedua dan 4 Ustaz. Nah, hal positif ini Ustadz ternyata dapat juga menarik perhatian para muhsinin yang di luar PGM. Akhirnya mereka juga menitipkan sedikit rezekinya gitu kepada kami untuk saya ikut menyumbang beras, gula. Jadi kita masukkan ke dalam paket sembako ini Ustadz. Dan masyarakat mengetahui secara tidak langsung kegiatan-kegiatan dari Payah Mengaji. Oh, mereka ternyata ada kegiatan yang positif dan juga ada kegiatan kajian-kajian dan itu sebagai informasi juga Ustadz kepada masyarakat umum terkait dengan Payah Mengaji gitu Bang Is. Jadi memang sudah ada selain untuk operasional dakwah sudah jelas listrik musola, kemudian kebutuhan bahan baku aqua dan air ya, pembayaran air dari kegiatan-kegiatan tempat kita kajian itu operasional. Tapi kalau untuk sosialnya itu tadi berbagi makanan dan sembako. Gitu Bang Is. Ya, nanti mudah-mudahan bisa kita tingkatkan lagi ya Mas. Insyaallah, amin. Jadi ini ada juga Ustaz, kebetulan kita dari Payah Mengaji ada satu program yang mungkin sudah kita jalankan. Program yaitu program pembebasan lahan perkuburan PGM. Dan ini sudah kita berjalan hampir 6 bulanan lebih lah Ustaz. Nah, jadi Ustaz jadi kita mau dalam pendanaan ini kita ada satu buat namanya programnya Madu Wakaf Ustaz, gitu kan. Jadi mungkin nanti Mas Rama bisa jelaskan. Jadi Madu Wakaf ini nanti akan mensupport kebutuhan ya pendanaan lah. Namanya juga di usaha Ustaz gitu kan. Jadi Mas gimana sih Mas kalau soal Madu Wakaf ini Ustaz? Mas. Jadi nanti kita bisa lihat, kita bisa minta pendapatnya Ustaz tentang tinjauan syariatnya bagaimana gitu. Ini ya terkait dengan Madu Wakaf. Sebelum ke Madu Wakaf, kita ada produk madu komersial. Jadi memang yang kita jual di mana di situ ada laba untuk reseller. Kita jenisnya itu adalah madu akasia. Jadi yang ini madu akasia yang warna stiker kuning. Ya. Dan ini baru launching ini madu hutan dorsata sialang. Ya, 2 jenis madu ini yang kami komersialkan Ustaz. Jadi memang untuk umum dan kita ambil laba di situ. Nah, karena ada kegiatan hajat besar dari PGM yaitu membebaskan lahan pekuburan muslim, kita kan butuh dana untuk membebaskan lahan tersebut. Salah satunya adalah ikhtiar kita dengan menjual madu, di mana madu tersebut keuntungannya 100% kepada
donasi ke pembebasan lahan gitu Ustaz. Jadi setiap reseller ataupun dari pihak-pihak Payah Mengaji, pengurus yang menjual madu wakaf ini kepada masyarakat umum dan masyarakat umum ingin berdonasi dengan membeli madu, dia menyumbangkan labanya 100% Ustaz gitu. Jadi misalkan madu wakaf yang tengah ini ya Ustaz, dia dijual dengan harga 110 dan labanya 100% di luar harga modal itu untuk ke pekuburan begitu Ustaz. Ikhtiar kami berencana. Kalau seperti itu gimana? Ya itulah makanya kan Kita kan tadi kan tahu Mas juga. Rama udah sampaikan kan itu programnya kan. Sekarang kita minta pendapatnya Ustadz Iya, Ustaz. secara syariat kan. Gimana nih Ustadz? Ya. Kita ada program madu wakaf ini. Bagaimana penjelasannya mungkin secara syar'i Ustadz? Silakan Ustadz. Seperti yang antum katakan tadi, yang dua ini madu yang komersial. Iya. Ya. Artinya ini dijual kepada konsumen dan kita juga menerima agen kan? Ya, reseller. Reseller dia akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya. Iya, benar Ustadz. Ya. Jadi sebagian penjualan didapatkan oleh dimasukkan ke kas PGM, sebagian keuntungan penjualan diberikan kepada resellernya itu. Untuk yang dua ini, ya kan? Iya betul Ustadz. Baik. Yang ini madu wakaf. Iya, Ya, istilah yang antum buat. iya. Kan begitu. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan karena PGM punya Hajat program besar. punya program untuk membebaskan lahan pekuburan. Ya. Dan tentu dana utamanya tentu di sini donasi ke orang lain. Donasi ke orang lain karena memang kita nggak akan kuat di sini dengan harta kita sendiri untuk membebaskan lahan dengan biaya yang cukup mahal, 650 juta. 650 juta. Maka ikhtiar kita salah satunya adalah minta donasi kepada umat. Dan sebagaimana yang sudah dijelaskan tentang pekuburan itu, mungkin para pemirsa sekalian bisa lihat di video-video yang lain. Iya, betul. Kemudian ikhtiar yang kedua dengan dibuatnya istilah madu wakaf. Ya, madu wakaf ini seperti yang antum jelaskan, yaitu kalau ada reseller yang mau menjualkan madu ini, artinya dia mendonasikan atau dia ikhlas, dia tidak ambil keuntungan di sini. Betul. Ya, dia tidak ambil keuntungan, artinya keuntungannya itu semuanya murni dimasukkan ke dalam kas PGM yang akan diperuntukkan untuk membebaskan lahan pekuburan. Boleh nggak seperti ini? Iya, jawabannya boleh-boleh saja. Alhamdulillah. Tapi dengan kesepakatan antara PGM dengan resellernya tersebut. Ya, jangan dipaksakan resellernya, kamu jangan ambil untung. Gitu. Setiap orang bekerja kan tentu dia pengen ngambil untung. Kan begitu. Namun kalau dia sepakat, kalau dia misalnya udah, iya, saya ambil dan nanti saya jual ke orang lain, keuntungannya juga untuk PGM. Artinya dia beli secara penuh di sini. Dia beli bukan dengan harga reseller. Iya, dia sebagai reseller tapi dia beli bukan dengan harga reseller. Dia beli sesuai dengan harga di pasar. Kan begitu. Nah, antum harus sepakatin sama dia. Kemudian juga harus sepakatin harga jualnya ke pasar. Misalnya, ini berapa antum jual? Lebih tinggi dari harga komersial. Dari pembelinya juga sendiri. Berarti ini juga butuh ridho si pembeli, kan begitu. Nah, artinya juga antum harus pakatin kepada resellernya ini, jangan jual melebihi dari harga yang sudah kita tentukan. Itu dia. Ada media. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah Ustadz. Mungkin udah banyak yang kita diskusikan Ustadz. Alhamdulillah udah banyak juga informasi yang udah Mas Rama sampaikan ataupun ilmu-ilmu dan nasihat dari Ustadz. Jadi mungkin sedikit untuk penutup Mas. Jadi kan tadi kita udah bahas madu hunian official dari awal. Ya walaupun mungkin tidak secara menurut tapi kurang lebih kita sudah paham nih. Sudah paham Besarnya. gambaran besar tentang madu hunian official. Jadi Mas, sebelum kita tutup. Jadi
kita beri tahu dulu kepada pemirsa gitu loh kan. Gimana nih cara pesannya? Karena kan kita ada 3 nih Mas. Ada madu Hunain yang wakaf, yang ada yang komersial. Ya, ya. Nah, gimana nih Mas supaya pemirsa tahu nanti gimana cara pesannya gitu Mas? Jadi sebetulnya kalau untuk pemesanan, masing-masing seller sudah memiliki medsos. Itu untuk komersial. Komersial seperti karena berawal, jadi memang konsumen-konsumen dari madu Hunain itu sudah bisa memesan melalui masing-masing resellernya. Mereka sudah punya pasar masing-masing dan ada juga melalui media-media sosial dari baik Gelim Mengaji ataupun Hunain Channel. Nah, untuk madu wakaf kita khususkan pemesanan itu kita sentralkan kepada admin dari media Hunain Channel. Semua mau pengiklanan dan lain-lain itu ada PIC-nya tersendiri, terpisah dengan madu komersial. Hal ini juga untuk menghindari yang tadi pencampuran dana, Ustadz. Memang untuk wakaf komersial kita harus pisahkan. Jadi memang MHO membentuk madu wakaf, dananya itu sudah kita pisahkan dan pencatatan juga kita pisahkan. Jadi pemesanan bisa melalui admin dari Hunain Channel atau melalui reseller kami. Namun reseller tetap akan memprosesnya ke admin gitu. Tetap melalui admin ya. Dan nanti akan kami tunjuk 2 PIC dari madu wakaf yang memang namanya akan kita sebar melalui reseller-reseller juga untuk melayani madu wakaf gitu. Oh, gitu. Nah, jadi reseller tidak terganggu, Bang Is. Mereka juga tetap tidak kita zalimin, dalam arti mereka juga tetap bisa menjual madu komersial. Dan sebagian mereka jika meniatkan madu yang mereka jual untuk madu wakaf, maka beliau reseller menghubungi admin untuk ambil produk yang madu wakaf. Jadi semua satu pintu di admin Hunain Channel gitu. Jadi teman-teman bisa hubungi Hunain Channel itu nanti ya kan. Nah, untuk harganya Mas, untuk madu wakaf ini Mas. Baik, kalau untuk madu wakaf kita berikan harga di madu akasia. Madu budidaya itu harga 110. Saat ini harga 110 saat ini ya. Karena bisa jadi turun kalau ada promo atau naik gitu kan. Nah, kalau madu komersial ini yang komersial ini yang ke 100. Angka 100. Nah, Dorsata kalau yang baru ya, yang baru ya. Kami launching mungkin ya besok udah mulai bisa kita jual ini di angka 175 per kilonya. 175.000 per kilo. Oh, jadi 100.000 madu wakaf di 110. Ya kalau boleh saya ulang Mas. Jadi kalau untuk madu wakaf kalau mau pesanan melalui admin Hunain Channel. Ya, nah, kalau untuk madu komersil itu bisa melalui reseller, atau melalui langsung ya, melalui admin juga bisa ya, madu komersil. Selain dengan ukuran 1 kilo untuk komersial, kita memang sediakan ukuran yang 500 gram. Jadi mau coba dulu nih yang kecil gitu. Tahu. Tapi kalau untuk madu wakaf memang ukurannya di 1 kilo gitu. Jadi belum kita siapkan yang ukuran setengah karena memang untuk membedakan gitu aja. Jadi memang tujuannya madu wakaf ya untuk wakaf gitu kan. Dan kalau komersial kita kasih varian beberapa, yaitu madu yang lebih kecil gitu. Makasih banyak Mas. Nah, sebelum penutup mungkin inilah Ustadz nasihat atau pandangan akhir dari Ustadz tentang ya apa yang udah kita bicarakan lah nih Ustadz. Tadi kan udah banyak yang kita bicarakan tentang panitia dakwah buat usaha, mukafahahnya gitu kan. Mungkin bisa lah Ustadz beri pandangan akhir supaya mungkin kita bisa lebih paham atau lebih cerdas ketika melihat sebuah permasalahan seperti ini Ustadz. Iya. Ya alhamdulillah kita buat seperti ini dengan tujuan juga untuk menghindari fitnah dari orang-orang yang kadang-kadang kita mendapatkan fitnah, ini Hunain Channel memanfaatkan medianya untuk kepentingan bisnis kan begitu. Maka kita jelaskan seperti ini bahwasanya bisnis ini bukan milik pribadi masing-masing, bukan milik pembina, bukan milik pengurus, tapi bisnis ini adalah milik PGM. Dan modalnya juga bukan hasil dari minta-minta, ya, bukan minta-minta ke orang, tapi bukan minta-minta ke umat. Karena kalau seandainya kita buat modalnya ini adalah minta-minta ke umat, berarti kita masuk ke dalam larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana Nabi mengatakan man sa'alan nas litakathurin
Barang siapa yang minta-minta ke orang lain untuk memperbanyak harta, maka innama ya'kulu jamaran. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya saja dia telah memakan bara api dari neraka. Dalam riwayat yang lain disebutkan, barang siapa yang, meskipun sanadnya diperselisihkan oleh para ulama, barang siapa yang meminta-minta dengan tujuan untuk memperkaya diri, padahal dia mampu, ya minta-minta untuk memperkaya diri, maka Allah akan bangkitkan dia nanti pada hari kiamat tanpa sekerat daging di wajahnya. Ya, jadi dana atau modal yang dibuat dari Madu Hunain ini itu bukan modal minta-minta ke orang lain. Awalnya kita buat dari dana pribadi sendiri dengan tujuan untuk diberikan ke PGM dan tidak akan kita ambil lagi. Artinya ini modal dari PGM. Dan alhamdulillah ternyata ada orang yang mau Kelola gitu. ada orang yang mengelola dan juga ada orang yang mau menambahin modal. Iya. Ya, bukan menambahin, malah memodalin. Ya, dan dia sepakat pun tidak akan mau mengambilnya lagi. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi ini sama sekali bukan bisnis pribadi kita, tapi ini adalah bisnis yang dikelola oleh PGM yang tujuannya juga untuk untuk menutupin biaya operasional dari dakwah ataupun sosial. Dan kita berharap ke depannya kita juga punya produk-produk yang lain, ya seperti Amin. bisa Restoran tadi restoran ya. dan bisa saja nanti ya yang lainnya seperti hotel ataupun yang lainnya, dan kita berharap kita punya produk-produk itu dengan tujuan semuanya adalah untuk operasional dakwah, ya operasional dakwah. Jadi sekali lagi ini bukan bukan kepentingan pribadi ataupun pengurus, tapi ini memang untuk kepentingan operasional yang dikelola oleh PGM, operasional dakwah, baik yang dakwah ataupun yang sifatnya sosial. Ya, itu saja. Oke. Jadi pertama terima kasih Mas Rama udah menjadi kawan kita diskusi hari ini. Kepada Ustadz juga terima kasih atas nasihat, pandangan-pandangan syariatnya. Semoga diskusi kita yang ringan ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, kepada PGM, Madu Hunain Official, Hunain Channel, dan juga kepada seluruh yang nonton diskusi kita ini gitu. Nah, mungkin itu saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Madu Hunain, madu hutan asli Indonesia.